Kisah ini berasal dari seorang pria bernama Hasan, 41 tahun, sopir truk ekspedisi batubara yang dulu sering mondar-mandir Kalimantan bagian tengah. Ia tidak percaya hal mistis, bahkan sering tidur sendiri di tempat-tempat sepi yang katanya angker. Namun pengalamannya di sebuah barak tua di tengah bekas area tambang di Kabupaten Murung Raya membuatnya berpikir ulang. Cerita ini bukan tentang penampakan yang menyerang, bukan pula kisah horor dengan kutukan atau dendam masa lalu. Ini hanyalah pengakuan sederhana tentang malam-malam sunyi yang perlahan berubah jadi mencekam. Saya waktu itu sedang ngirim logistik ke daerah tambang yang udah ditutup hampir 2 tahun. Jalan ke sana tanah merah, dalam, dan kalau hujan jadi lumpur lengket. Tapi perusahaan tempat saya kerja punya kontrak kirim alat berat ke lokasi itu, katanya buat pembongkaran terakhir. Sampai di lokasi sekitar jam 4 sore. Barak utama masih berdiri, kayu lapuk, atap seng penuh karat. Dulu dipakai para pekerja tambang tidur, sekarang kosong. Tapi karena di situ sinyal masih ada dan tempatnya kering, saya putuskan nginep 1 malam. Baraknya memanjang, ada 6 kamar tidur berdampingan, 1 aula bekas dapur, dan lorong kecil yang langsung ke pintu belakang. Saya pilih kamar paling ujung karena jendelanya bisa dibuka. Masuk, bau apek, tapi saya anggap biasa. Di luar barak, hutan tipis, bukan hutan lebat, tapi cukup bikin sepi. Maghrib saya salat di dalam kamar. Abis itu, bikin kopi, makan mie, dan mulai dengar suara jangkrik. Angin masuk dari selapapan, bikin bunyi, krek-krek pelan. Bukan hal aneh. Jam 9 lewat, saya masuk kantong tidur, matikan lampu senternya. Di luar, masih suara serangga. Tapi sekitar setengah jam kemudian, suasananya berubah. Bukan suara keras atau teriakan. Justru terlalu hening. Jangkrik berhenti. Tak ada angin. Hanya suara papan lantai, seperti diinjak pelan-pelan dari lorong. Saya diam. Tidak bergerak. Suaranya sangat pelan, tapi teratur. Krek, krek, dari ujung lorong, mendekat, lalu berhenti. Tidak ada suara apapun selama 2 menit. Lalu, terdengar sangat pelan, seperti hembusan napas, dari balik pintu kamar saya. Saya tidak buka mata, tidak ambil senter, hanya menunggu, sampai suara itu berhenti. Saya pikir itu malam biasa. Tapi ternyata, baru awal. Pagi harinya, semuanya kembali normal. Tidak ada yang aneh. Saya keluar barak, cuci muka di genangan air sisa hujan semalam. Di tanah lapang bekas tambang itu, matahari cepat naik, dan sinarnya langsung keras. Saya periksa truk, pastikan muatan aman, lalu sarapan roti kering sambil duduk di kap mesin. Saya sempat berpikir, mungkin suara semalam hanya ilusi karena kelelahan. Tapi tetap ada rasa janggal, terutama saat saya lihat lorong barak dari luar. Lantai kayunya penuh debu, tapi di tengah lorong, ada bekas 2 jejak kaki. Polanya memanjang dari arah aula menuju ke depan kamar saya. Hanya 2 pasang, seperti seseorang berjalan sampai depan kamar, lalu berhenti. Saya coba logis, mungkin itu bekas kaki saya sendiri. Tapi sepatu saya ukuran besar dan jelas berpola sol kasar. Yang ini kecil, tanpa pola, dan jaraknya pendek seperti langkah anak-anak. Siangnya saya sempat ngobrol lewat radio HT dengan operator alat berat yang katanya baru jalan ke lokasi besok sore. Artinya saya harus nginep 2 malam lagi. Saya bilang oke, walau sejujurnya mulai ragu. Malam kedua saya kembali ke kamar yang sama. Tapi kali ini saya pasang senter menghadap pintu, biar kalau ada yang lewat, bayangannya kelihatan. Saya juga ganjal pintu pakai jeriken kosong. Jam 10 malam, suasana kembali hening. Lagi-lagi jangkrik berhenti.
Tapi yang saya dengar bukan suara langkah, melainkan bunyi ketukan, 3 kali, pelan, teratur. Tok, tok, tok. Dari aula dapur, jaraknya sekitar 5 meter dari kamar saya. Saya diam, ketukannya berhenti. 5 menit kemudian, muncul lagi. Kali ini dari jendela belakang. Tok, tok, tok. Saya duduk, ambil senter, sorot ke jendela. Tidak ada apa-apa, tapi daun jendela bergoyang sedikit. Tidak ada angin, tidak ada hewan. Saya kembali berbaring, tapi kali ini tidak tidur. Sampai suara itu terdengar lagi, 1 kali saja. Pak, sangat pelan, seperti suara anak kecil memanggil. Saya tidak menyahut, tidak menoleh, dan entah kenapa, saya merasa lebih aman begitu. Besok paginya, saya temukan jendela kamar terbuka setengah. Padahal semalam, saya ingat betul sudah menutupnya rapat. Hari ketiga, saya mulai gelisah. Bukan karena takut, lebih ke arah rasa tidak nyaman yang makin kuat. Suasana barak itu seperti menahan sesuatu. Bukan hawa dingin, bukan bau aneh, tapi semacam tekanan halus yang terasa kalau terlalu lama diam. Pagi itu saya bersihkan kamar sedikit. Usap debu di lantai dengan sarung bekas, sambil tetap buka pintu lebar-lebar ke lorong. Di bagian bawah pintu, saya perhatikan ada bekas goresan. Panjang, tipis, seperti cakaran kecil, tidak dalam, tapi terlihat baru. Warna kayunya berbeda dari sekelilingnya, lebih muda. Saya coba sentuh, kasar. Tidak mungkin itu goresan lama. Saya belum yakin itu apa, jadi saya diamkan. Sekitar jam 11 siang, 2 orang teknisi datang naik mobil perusahaan. Mereka hanya mampir sebentar untuk antar catatan alat berat. Salah satunya, orang lokal, bilang pelan ke saya waktu kami berdiri di dekat truk. Kalau malam dengar suara, jangan ditanggapi, Pak. Dulu di barak itu ada anak kecil yang hilang waktu kerjaan masih jalan. Tapi ya, itu cerita lama. Saya tidak tanya lanjut. Mereka pergi sebelum sore. Saya hanya duduk sendiri di depan barak sampai matahari mulai turun. Malam ketiga, saya sengaja tidak tidur. Saya duduk di dalam kamar, pintu terbuka setengah, senter menyala tapi diarahkan ke lantai. Saya pasang posisi duduk menghadap lorong. Sekitar jam 11 malam, suara langkah muncul lagi. Kali ini tidak pelan, jelas seperti kaki telanjang menyentuh papan, cepak, cepak dari arah aula ke arah kamar saya. Tapi langkah itu tidak langsung berhenti. Ia melewati pintu kamar saya, perlahan, sangat dekat. Lalu, berhenti di kamar sebelah. Saya tidak bergerak. Dari arah kamar sebelah, saya dengar bunyi napas panjang, seperti orang duduk menunduk. Lalu pelan-pelan, pintunya berderit sedikit. Dan untuk pertama kalinya, saya mendengar suara kayu ranjang bergeser. Seperti ada yang duduk di atasnya. Saya tetap di tempat, tidak menyahut, tidak bergerak, tidak memanggil. Karena saya tahu, apapun itu, hanya ingin ditemani. Bukan diganggu. Saya tidak tidur malam itu. Hanya duduk bersandar di dinding, menunggu sampai suara dari kamar sebelah benar-benar hilang. Tapi suara ranjang itu, bunyi kayu tua bergeser pelan seperti menahan beban, terus terdengar. Kadang berhenti, lalu terdengar lagi beberapa menit kemudian. Selalu dengan jeda, tidak ada suara lain. Tidak ada langkah kembali ke lorong. Seolah apapun yang tadi lewat, memang hanya ingin duduk di kamar itu sepanjang malam. Menjelang subuh, suara itu berhenti. Saya sempat tertidur sebentar, lalu terbangun oleh cahaya samar dari celah dinding barak. Matahari belum naik, tapi langit mulai biru pucat. Saya pelan-pelan keluar kamar, berdiri di tengah lorong. Semua pintu kamar lain tertutup, termasuk yang semalam saya dengar didatangi seseorang.
Saya buka pintu kamar sebelah. Tidak ada siapa-siapa. Ranjang besinya memang ada, sama seperti kamar saya. Tapi sprei usang di atasnya, seperti sedikit kusut, seolah baru saja dipakai duduk seseorang. Dan di ujung ranjang, ada jejak tangan, bekas debu tersibak, ukuran kecil, seperti tangan anak-anak. Saya tidak ambil gambar, tidak ada bukti yang bisa saya tunjukkan. Tapi saya berdiri cukup lama di sana, diam, menunggu apakah akan muncul suara napas seperti malam sebelumnya. Tidak ada. Siangnya saya tetap di lokasi. Operator alat berat baru datang menjelang petang. Dia tidur di kabin alat, tidak mau masuk barak. Saya tidak memaksa. Malam keempat, saya putuskan pindah kamar. Tapi tidak ke kamar sebelah. Saya pindah ke ruang olah dapur bekas, tidur beralaskan matras truk. Tempatnya lebih terbuka, menghadap langsung ke pintu belakang. Sekitar pukul 10 malam, saya sudah baring, tidak sepenuhnya tidur. Lalu dari ujung aula, saya dengar suara kecil. Seperti sesuatu bergeser, atau mungkin digoreskan di lantai. Saya duduk, sorotkan senter ke arah bunyi. Tidak ada apa-apa, tapi di lantai, tepat di depan dinding, ada garis tipis, seperti seseorang menarik jari kecilnya di debu, memanjang, berhenti di dekat kaki saya. Saya tidak lari, saya hanya geser badan menjauh, tapi tetap di aula. Karena entah kenapa, saya merasa, kalau saya menanggapi dengan kepanikan, suara-suara itu akan ikut berubah. Dan saya tidak ingin tahu seperti apa jadinya kalau itu terjadi. Malam itu saya akhirnya tertidur di aula dapur. Bukan karena rasa tenang, tapi karena lelah. Suasana tetap sepi sampai menjelang subuh. Tapi ketika saya bangun, langit belum sepenuhnya terang, dan di bawah meja dapur bekas yang ada di pojok ruangan, saya dengar suara. Bukan suara langkah atau ketukan, tapi semacam geraman rendah. Bukan binatang. Suaranya terlalu pelan, dan terlalu ritmis, seperti suara seseorang yang sedang menangis tanpa suara. Seperti orang menggigit napas sambil berusaha menahan isak. Saya tidak langsung menoleh, hanya diam. Lalu saya pelan-pelan bangun, duduk bersila, dan arahkan senter ke bawah meja itu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi debu di bawah meja terganggu, seperti baru saja ada sesuatu yang merayap atau bergeser. Setelah itu, saya keluar barak. Berdiri lama di depan pintu, merokok. Saya sadar saya tidak bisa tidur satu malam lagi di tempat itu. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu, suara-suara itu semakin dekat. Waktu saya berdiri di sana, saya lihat sesuatu dari balik jendela kamar saya yang pertama. Hanya sebentar, seperti wajah pucat, tanpa ekspresi. Tidak menatap saya, hanya menghadap keluar. Lalu menghilang begitu saja. Saya tidak masuk ke kamar lagi sejak saat itu. Sore harinya, saya bertemu lagi dengan salah satu staf perusahaan yang datang bawa dokumen. Saya tanya pelan, tentang anak kecil yang katanya pernah hilang di barak ini. Dia tidak menjawab langsung, tapi akhirnya cerita. Dulu ada istri karyawan yang ikut tinggal di sini. Bawa anak umur 5 tahun. Katanya, sore-sore si anak main di sekitar lorong barak. Waktu maghrib dicari, hilang. Sampai sekarang nggak pernah ketemu. Dan barak ini, memang dulu dipakai keluarga pekerja juga. Dia mengangguk. Lorong kamar sebelah ujung itu tempat keluarga tinggal. Kamar tengah untuk para sopir. Aula dapur tempat mereka sering kumpul. Saya hanya diam. Semua sesuai. Kamar saya yang pertama, kamar sebelahnya, aula tempat saya tidur, semuanya bagian dari lokasi kehilangan itu. Tapi saya tetap tidak pergi. Saya masih punya satu malam lagi di barak itu. Saya menghabiskan sore terakhir di luar barak.
duduk di atas ban truk sambil minum kopi sachet yang sudah tinggal ampas. Langit di atas bekas tambang itu selalu terlihat terlalu luas, terlalu kosong. Seperti tidak ada batas antara tanah, hutan, dan langit. Menjelang malam, saya tidak langsung masuk. Saya biarkan dulu gelap datang perlahan. Lampu gantung bekas di aula dapur masih tergantung, tapi tidak nyala. Saya masuk setelah azan Isya. Tidak salat di kamar, saya salat di lorong depan aula, menghadap dinding tua yang sudah berjamur. Abis itu, saya hanya duduk. Tidak pasang senter, tidak rebahan. Saya ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi di barak ini kalau saya tidak menghindar. Sekitar pukul 10 malam, suara langkah muncul lagi. Dari arah pintu belakang, tapi bukan di lantai barak. Suaranya seperti di tanah. Di luar, melintasi rerumputan kering, lalu menaiki tangga papan barak satu persatu. Saya duduk diam, nafas saya perlambat sendiri. Lalu suara langkah berhenti di depan pintu aula. Tidak terbuka, hanya diam. Beberapa menit kemudian, dari balik celah pintu, muncul suara lirih. "Pak," pelan, lembut. Sama seperti malam sebelumnya, tapi kali ini lebih dekat. Saya tetap diam, lalu bunyi kuku, atau jari, menggores kayu pintu dari luar, pelan sekali. Krak, 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 seperti mengiris debu, bukan menggaruk. Lalu senyap, saya buka mata, dan sesuatu berdiri di celah pintu yang sedikit terbuka. Saya tidak melihat jelas. Hanya tahu tinggi tubuhnya kira-kira setengah badan orang dewasa. Berdiri diam, tanpa bergerak. Bayangannya menyatu dengan gelap. Saya tidak menutup pintu, tidak juga mengusir. Saya hanya kembali memejamkan mata. Dan beberapa saat kemudian, suara langkah kembali terdengar, menjauh ke arah belakang barak, lalu hilang di antara suara jangkrik yang mulai terdengar lagi untuk pertama kalinya malam itu. Saya tidak sadar kapan tertidur. Tapi saat terbangun, matahari sudah tinggi, dan suasana di sekitar barak kembali biasa. Tidak ada suara, tidak ada jejak, kecuali satu hal. Di lantai kayu tempat saya duduk malam sebelumnya, ada satu bekas telapak tangan kecil. Di atas debu, mengarah ke saya sempat berpikir, mungkin semuanya selesai. Itu malam terakhir saya di barak, dan pagi harinya truk sudah siap berangkat. Alat berat sudah dinaikkan, jalan tanah mulai kering, dan langit tampak cerah. Tapi saat saya duduk di bangku kemudi dan menyalakan mesin, ada rasa aneh, seperti belum selesai. Saya menoleh ke arah barak. Pintu belakang masih terbuka sedikit, bergoyang pelan kena angin. Lalu, dari jendela aula dapur, saya melihat bayangan. Hanya sekejap, seperti tubuh kecil duduk membelakangi jendela. Saya turun lagi. Kunci truk saya tinggal di dashboard. Saya masuk ke barak, melewati lorong sekali lagi. Tidak ada suara apa-apa, tidak ada yang bergerak. Tapi saya tahu, saya tidak sendirian. Saya berdiri di aula dapur, tempat saya tidur 2 malam terakhir. Tidak ada bayangan tadi, tapi di sudut ruangan, tempat meja tua berada, ada satu benda yang baru saya perhatikan. Sebuah sandal kecil, warna merah, sudah kusam. Kanan saja, yang kiri tidak ada. Ukurannya untuk anak sekitar 5 tahun. Diletakkan di pojok, rapi. Seolah seseorang baru saja melepasnya dengan pelan. Saya tidak menyentuhnya. Hanya menatap, lalu keluar perlahan. Sepanjang perjalanan keluar dari lokasi tambang, suasana di dalam truk sangat hening. Saya tidak nyalakan musik, tidak buka radio. Hanya suara mesin dan roda melindas tanah. Tapi saat melewati turunan panjang di tengah hutan, saya mencium bau yang sangat familiar. Bukan bau bangkai atau busuk, tapi bau bedak bayi yang sangat tipis, samar, dan hanya terasa saat jendela tertutup.
Saya lihat ke kursi sebelah. Kosong, tapi sabuk pengaman di sana menjuntai, seperti baru saja dilepas dari posisi terpakai. Saya tidak bicara apa-apa, hanya terus mengemudi. Saya tahu, anak itu mungkin belum benar-benar pergi dari barak. Tapi saya juga tahu, dia tidak berniat mengikuti saya keluar dari tempat itu. Dia hanya ingin seseorang melihat, mendengar, dan tahu bahwa dia masih ada. Di sana, di dalam barak bekas tambang itu. Beberapa minggu setelah perjalanan itu, saya kembali ke kota besar. Rasa penasaran belum hilang, walau semua kejadian sudah saya simpan sendiri. Tapi suatu hari, saat sedang menunggu bongkar muatan di pelabuhan, saya iseng membuka peta digital dan mencari lokasi barak bekas tambang itu. Titiknya samar, karena daerahnya terpencil. Tapi saya temukan nama kampung terdekat, Kampung Surobaru. Saya simpan namanya, dan 2 bulan kemudian, ketika saya mendapat muatan ke arah Kalimantan lagi, saya sempatkan mampir. Kampungnya kecil, tidak banyak rumah. Banyak yang sudah pindah sejak aktivitas tambang dihentikan. Tapi saya bertemu dengan satu orang tua, mungkin usia 60-an, duduk di teras sambil menjemur ikan asin. Saya tanya baik-baik soal barak tua itu. Awalnya beliau hanya tersenyum, lalu pelan-pelan bicara. Itu tempat dulu ramai. Waktu tambang masih jalan, banyak orang tinggal sementara di sana. Termasuk keluarga saya juga pernah numpang. Saya tanya apakah ia ingat soal anak yang hilang. Wajahnya berubah sedikit, tidak kaget, lebih ke arah mengingat kembali sesuatu yang lama tidak dibicarakan. Ada, katanya, anak perempuan, namanya Intan, umur 5 tahun. Bapaknya sopir alat berat, ibunya masak untuk dapur umum. Waktu hilang, gimana kejadiannya, Pak? Saya tanya pelan. Waktu itu sore, anak-anak biasa main di lorong-lorong barak. Tapi hari itu hujan, yang lain pada pulang ke kamar, dia nggak ikut. Dicari ke belakang barak, ke kebun, ke parit, nggak ketemu. Sampai malam, tetap hilang. Saya diam, lalu beliau melanjutkan, yang bikin orang tua-tua di sini percaya dia belum pergi, karena tiap malam Jumat, dulu ada yang dengar suara anak kecil main sendirian di aula dapur. Kadang ketawa pelan, kadang nyanyi. Tapi nggak pernah ganggu. Hanya, ada. Saya tidak bilang saya pernah menginap di sana. Tidak cerita soal suara langkah atau sandal kecil. Saya hanya angguk pelan. Sebelum saya pamit, bapak itu bilang satu hal. Kalau kamu pernah lewat sana, dan dengar suara anak kecil manggil, Pak, ia dijawab dalam hati saja. Jangan ditanya balik, dia bukan mau ngobrol, dia cuma mastiin, kalau dia masih bisa didengar. Saya ucapkan terima kasih, lalu kembali ke truk, jalan lagi ke arah pelabuhan. Dan sejak hari itu, saya tidak pernah buka jendela kalau melewati tempat itu lagi. Beberapa bulan berlalu, saya tidak pernah kembali ke barak itu, tapi jalur bekas tambang tetap jadi rute rutin truk saya. Tidak ada kejadian berarti, tidak ada suara-suara aneh. Tapi satu malam, saya terpaksa berhenti di jalur itu karena jalan longsor. Truk dari arah depan mogok di tanjakan, jadi semua kendaraan tertahan. Waktu itu jam 9 malam. Saya parkir truk di sisi jalan tanah, tak jauh dari belokan tempat pohon besar tumbuh di ujung tikungan. Jaraknya sekitar 2 km dari lokasi barak. Masih dalam radius yang terasa berdekatan. Saya duduk di dalam kabin. Lampu interior redup. Saya tidak turun. Hanya menunggu alat berat datang buat evakuasi truk yang macet. Radio HT mati. Sinyal juga hilang. Tapi malam itu terlalu tenang. Angin tidak ada, suara serangga juga tidak. Lalu, di kaca spion samping, saya lihat sesuatu. Samar, seperti bayangan kecil berdiri di belakang truk saya.
Tidak bergerak, seperti hanya berdiri menatap. Saya buka kaca perlahan, mencoba dengar apakah ada suara. Dan dari arah belakang truk, terdengar pelan. "Pak," suaranya sangat pelan. Tidak menyeramkan, tidak seperti jeritan atau tangisan. Hanya panggilan biasa, seperti seseorang yang butuh ditemani. Saya tidak jawab, tapi saya ambil sandal kecil yang selama ini saya simpan, yang saya temukan di barak waktu itu. Ya, sandal merah kusam itu, sejak hari terakhir di barak, tidak pernah saya kembalikan ke tempatnya. Entah kenapa saya ambil, mungkin ingin memastikan bahwa pengalaman saya bukan mimpi. Saya buka pintu, turun sebentar. Letakkan sandal itu di tanah, tepat di belakang truk. Tidak ada suara setelah itu. Tidak ada bayangan, tapi entah dari mana datangnya, saya mencium bau bedak bayi lagi, sangat tipis, tertiup pelan. Pagi harinya, truk yang mogok sudah dievakuasi. Jalan terbuka kembali. Saya siap melanjutkan perjalanan. Tapi saat saya menengok ke belakang truk untuk cek lampu rem, sandal merah itu sudah tidak ada. Tanpa bekas, tanpa jejak kaki, hanya tanah yang masih basah karena embun malam. Dan untuk pertama kalinya sejak barak itu, saya merasa anak itu sudah tahu saya mendengarnya. Dan mungkin itu cukup. Saya tidak pernah kembali ke barak itu. Tidak juga lewat jalur hutan yang mengarah langsung ke lokasi bekas dapur tempat saya tidur dulu. Tapi setiap saya bawa truk ke arah Murung Raya, dan melewati turunan panjang di sekitar tambang lama, saya selalu menoleh sebentar ke arah jalur kecil bercabang, jalan setapak tanah merah yang sekarang sudah mulai tertutup ilalang. Tidak ada niat dalam diri saya untuk mencari tahu lebih jauh. Tidak juga ada rasa ingin tahu yang belum terjawab. Semua yang saya alami di barak itu, sudah cukup jelas. Anak itu, tidak butuh pertolongan. Tidak minta dikasihani. Dia hanya muncul saat suasana cukup tenang, saat tidak ada suara bising, saat tidak ada orang yang tergesa-gesa. Seolah ia hanya ingin memastikan bahwa kehadirannya masih bisa dirasakan. Saya tidak pernah mengalami gangguan setelahnya. Tidak pernah didatangi dalam mimpi. Tidak ada firasat aneh, atau tanda-tanda lain seperti yang sering diceritakan orang soal tempat angker. Yang ada hanya satu hal kecil. Setiap malam Jumat, kalau saya menginap di truk, terutama saat lokasi parkir sunyi dan lampu sekitar mati, saya kadang dengar suara pelan dari luar kabin. Langkah kaki kecil, 1-2 kali, lalu hening. Saya tidak keluar, tidak buka kaca, hanya duduk tenang. Karena saya tahu, suara itu bukan datang untuk menakut-nakuti. Bukan gangguan, bukan pula permintaan. Itu cuma kebiasaan yang tersisa dari seseorang kecil yang pernah menunggu di lorong barak, yang tidak sempat pulang, yang tidak tahu kemana harus pergi. Dan bagi saya, mendengar suaranya bukan sesuatu yang menyeramkan lagi. Hanya pengingat bahwa tidak semua tempat ditinggalkan sepenuhnya oleh mereka yang pernah tinggal di dalamnya. Tamat.